Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau menerangkan sedikit tentang wakaf dan ibtida. Nah, kenapa? Karena tadi dari bacaan kalian ada beberapa yang berhenti dan memulai bacaannya itu masih di sembarang tempat. Jadi masih di tengah-tengah kata, sehingga pengaruhnya itu terhadap arti bacaan yang kita baca. Nah, di sini yang harus kalian siapkan adalah pensil ya, untuk menandai di Al-Quran kalian masing-masing. Nah, sekarang karena kita sudah masuk surat Luqman, maka yang akan kita tandai adalah surat Luqman ya. Nah, ini buku wakaf ibtidanya. Kita cari surat Luqman. Nah, nanti di dalam wakaf ibtida ini ada ayat-ayat. Nah, kita sudah dapat ya untuk surat Luqman. Ini surat Luqman, jadi dimulainya dari kanan ya. Ini surat sebelum surat Luqman, yaitu surat Ar-Rum. Nah, ini kita masuk surat Luqman. Di sini ada kolom ayat. Ini ayat. Kemudian ini kolom wakaf dan ini kolom ibtida. Jadi kolom wakaf ini adalah kata terakhir di mana kita bisa berhenti. Kemudian kolom ibtida ini kata pertama ketika kita mau mengulang membaca kembali. Nah, kita coba lihat ya. Ayat 6 di sini wakafnya sabilillah dan ibtidanya adalah liyudillah. Maka kita lihat ke Al-Qur'an. Di ayat 6 ini kita cari kata sabilillah wa minan nasi, ini ya. Sabilillah. Nah, ini ketemu ya, sabilillah. Untuk wakaf bisa kita tandai dengan kata bulat. Nah, sabilillah. Berarti ketika ada tanda bulat ini berarti kita bisa berhenti. Kemudian ibtidanya adalah liyudillah. Berarti dari sini. Nah, maka ini bisa kita tandai dengan tanda checklist. Nah, ini untuk ayat 6. Ketika sudah ditandai ini berarti bagaimana bacanya? Nah, bacanya berarti seperti ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Itu. Terus kita ngulangnya di sini, di liyudilla ya. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Coba, kenapa kita di huzwa bisa berhenti? Karena di sini ada tanda qaf lam. Nah, qaf lam itu kan boleh berhenti ya, atau dianjurkan berhenti. Baru kita lanjut lagi. Ulaika lahum azabum muhin. Seperti itu ya. Kita coba ayat selanjutnya. Itu ayat 6. Kemudian kita coba ayat 7. Berhentinya wakafnya di mustakbiron, mulainya di walla. Kita cari ayat 7 ya. Nah, ini ya ayat 7. Nah, ini mustakbiron kita tandai dengan tanda wakaf. Kemudian berarti mengulangnya di walla ya. Kita tandai tanda ibtida di walla. Nah, gitu untuk selanjutnya. Satu lagi. Ini ayat 10. Berhentinya wakafnya di rawasiyah, ibtinanya di wa alqa. Kita lihat ayat 10. Ayat 10 ini kita cari kata rawasiyah. Nah, ini ya rawasiyah. Berarti kita tandai wakaf di rawasiyah. Kemudian ibtidanya di
Wa alqa berarti di sebelumnya di sini. Wa alqa gitu ya. Nah, Ibu kasih contoh lagi satu kali contoh membaca yang sudah ditandai waqaf ibtida ya. Coba ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Nah, itu waqafnya. Kita ibtida lagi mulai di walla. Walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Ada jim, dianjurkan berhenti. Fabashirhu bi'adzabin alim. Nah, jadi itulah kegunaannya waqaf ibtida. Jadi ketika kalian menemukan ayat yang sangat panjang, kemudian tidak ada tanda waqaf atau tanda berhenti, maka kita bisa berhenti di tempat yang lebih dianjurkan supaya tidak mengubah arti dari terjemahan Al-Quran itu. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu fotokan waqaf ibtida untuk surat Luqman selanjutnya yang akan dibaca besok. Kalian tandai. Nah, nanti ketika giliran tadarus, kalian membaca sesuai tanda yang sudah diwakafkan. Nanti kelihatan mana yang sudah ditandai waqaf ibtidanya, mana yang belum. Gitu ya.